budal gumuruh saking tengahing samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, ketemu lagi dengan channel Dablang TV. Dalam kesempatan kali ini Dablang TV akan menceritakan asal usul Nyi Roro Kidul. Sakahing janganiti arsa mataning jagat. Dalam beberapa versi, Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan menurut cerita Jawa dan cerita Sunda berbeda. Misal, dalam kisah cerita di Jawa, Nyi Roro Kidul itu berbeda dengan Ratu Laut Kidul. Nyi Roro Kidul adalah abdi dari Ratu Kidul. Sedangkan Nyi Roro Kidul adalah putri Kadita, yaitu putri dari Raja Siliwangi atau Raja Pajajaran atau Raja Sunda. Tetapi dalam kisah Sunda, saya menemukan sebuah kisah Nyi Roro Kidul, yaitu sama-sama Nyi Roro Kidul itu adalah Ratu Laut Selatan, juga Nyi Roro Kidul. Jadi satu orang ya teman-teman, berbeda dengan versi Jawa di mana Nyi Roro Kidul itu berbeda dengan Ratu Kidul. Tapi di sini sama-sama putri dari Raja Sunda. Oke teman-teman, ikuti kisah selengkapnya. Nyi Roro Kidul diriwayatkan adalah putri Prabu Siliwangi dari Kerajaan Sunda, memiliki nama asli Rara Kadita. Nama asli Nyi Roro Kidul merujuk pada salah satu putri Prabu Siliwangi yang cantik jelita, yakni Rara Kadita atau Putri Kadita. Kecantikan Nyi Roro Kidul atau yang memiliki nama asli Putri Rara Kadita sampai membuat iri para selir Prabu Siliwangi dari keraton Kerajaan Sunda. Bahkan sejak Rara Kadita masih bayi, mereka banyak yang sudah tidak suka lantaran aura kecantikan begitu terpancar. Namun tidak diketahui siapa ibu dari Nyi Roro Kidul. Cukup sulit melacaknya karena ketika bertahta di Kerajaan Sunda, Prabu Siliwangi diriwayatkan menikah dengan 151 istri. Ada juga sumber yang menyebutkan 56 istri, namun ada yang tertulis namanya dengan jelas, ada juga yang tidak. Kisah Prabu Siliwangi yang menikah tidak hanya secara fisik, ada juga yang bersifat spiritual. Namun dikisahkan bahwa Putri Rara Kadita adalah calon pewaris tahta Kerajaan Pajajaran. Bila benar demikian, seharusnya Nyi Roro Kidul yang memiliki nama asli Putri Rara Kadita satu era dengan Prabu Surawisesa. Seperti diketahui, Raja Kerajaan Sunda setelah Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja adalah Prabu Surawisesa yang merupakan anak dari Nyi Kentrimanik Mayang Sunda. Sumber lain menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan hingga dengan Raja Kediri Jayabaya. Cerita lain menyebutkan sang Ratu Pantai Selatan merupakan putri mahkota dari Kerajaan Galuh yang pernah hidup pada abad 13. Meski cerita-cerita itu belum didukung dengan bukti-bukti tertulis yang meyakinkan. Namun yang paling banyak dipercayai yaitu Nyi Roro Kidul merupakan putri dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi memiliki banyak anak, salah satunya bernama Rara Kadita yang sangat cantik jelita, mewarisi
memiliki sifat ayahnya yang bijaksana. Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri Kadita dan saat beranjak dewasa ia disebut menjadi pewaris tunggal kerajaan Pakuan Pajajaran. Keputusan Prabu Siliwangi itu ditentang oleh anak maupun selir lainnya. Hingga pada suatu hari para selir dan anak-anak Prabu Siliwangi berkumpul untuk menyusun rencana guna menyingkirkan Putri Kadita. Seorang penyihir sakti ilmu hitam pun dilibatkan untuk mengeluarkan Putri Kadita dari istana Pakuan Pajajaran. Akibat sihir tersebut, Putri Kadita menderita kusta dan tubuhnya dipenuhi dengan borok yang mengeluarkan bau busuk. Prabu Siliwangi merasa sedih dengan sakit yang diderita anak kesayangannya itu. Tabib istana dilibatkan, namun tak ada satupun yang berhasil menghilangkan sihir jahat tersebut. Suatu hari, para selir dan anak-anak mereka datang menemui dan menghasut Prabu Siliwangi. Mereka mengatakan penyakit Putri Kadita berbahaya dan bisa menular kepada sang raja. Siasat jahat ini menyarankan agar Prabu Siliwangi mengusir Putri Rara Kadita dari Pakuan Pajajaran. Awalnya Prabu Siliwangi menolak, namun dengan berbagai pertimbangan akhirnya ia menyetujuinya. Tanpa sepengetahuan, ternyata putrinya Kadita mendengar pembicaraan tersebut. Ia sangat sedih dan kecewa hingga akhirnya melarikan diri dari istana. Berhari-hari ia berjalan menjauh dari istana hingga sampailah di pesisir pantai selatan Jawa. Saat lelah menghampiri, Putri Kadita memutuskan untuk tidur di atas batu karang dan di tengah lelapnya ia bermimpi mendengar sebuah suara goib yang menyuruhnya untuk menceburkan diri ke laut agar penyakitnya dapat sembuh. Putri Kadita yang terkejut dengan itu akhirnya terbangun. Ia meyakini suara goib tadi merupakan wangsit yang harus dilaksanakan demi kesembuhan dirinya. Tanpa ragu ia menerjang ombak pantai selatan yang seketika borok di kulitnya hilang. Kesembuhan Putri Kadita tidak membuatnya kembali ke Pakuan Pajajaran. Ia lebih memilih tetap tinggal dan menetap di pantai selatan dan hidup bersama dengan penduduk sekitar yang bekerja sebagai nelayan tersebut. Ada juga kisah lain bahwa setelah menceburkan diri ke laut, Putri Kadita selain sembuh dari penyakitnya, Putri Kadita mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Putri Kadita mendirikan sebuah kerajaan di Laut Selatan. Pengikutnya antara lain adalah jin dan manusia. Itulah sepenggal kisah dari Nyi Roro Kidul yang mempunyai nama asli Putri Rara Kadita, putri dari kesayangan Prabu Siliwangi. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai kisah Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul yang berbeda cerita ya, silahkan tulis di komen, karena saya menemukan kisah ini banyak sekali versinya dan semoga ini menjadi sebuah wawasan bagi kita semua. Di lain cerita nanti yaitu bahwa Ratu Pantai Selatan bersama Nyi Roro Kidul dikisahkan itu berbeda seperti kisah yang berada di tanah Jawa sana ya teman-teman, bahwa Nyi Roro Kidul itu adalah abdi dari Ratu Pantai Selatan tersebut. Oke teman-teman, sekian cerita Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul versi Sunda. Di lain kesempatan saya akan menceritakan kisah Nyi Roro Kidul versi Jawa. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.